dipersembahkan oleh Pemirsa, pertemuan 5 ketua umum partai politik ditambah Presiden Jokowi baru-baru ini semakin memperkuat sinyal pembentukan koalisi besar. Koalisi Indonesia Raya besutan Gerindra, PKB, dan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, P3 digadang-gadang akan melebur menjadi satu koalisi besar tanpa PDI Perjuangan. Presiden Jokowi diduga menjadi konduktor sekaligus promotor beberapa tokoh agar masuk radar Capres-Cawapres 2024. Apakah kapal besar ini sengaja disiapkan untuk menandingi kapal besar lainnya? Inilah kontroversi selengkapnya, koalisi besar tantang partai besar. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja. Untuk pembahasan sudah ada 6 narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan, Bang Adian Apitupulu. Kemudian juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selanjutnya Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, Jayadi Hanan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan juga pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini pemirsa, saya ingin memaparkan terlebih dahulu hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia LSI. Kita akan lihat ya, ini survei dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai 4 April 2023 dan baru dirilis pada 9 April tahun ini. Sampelnya ada 1.229 responden dan untuk survei simulasi 3 nama capres ternyata kita lihat di sini yang menduduki peringkat paling atas adalah Prabowo Subianto, disusul Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Sementara itu, kalau kita lihat dari tren elektabilitas 3 nama capres, apakah selalu 3 nama ini yang bertengger di atas dan bagaimana posisi mereka selama beberapa bulan terakhir? Dan ternyata kalau dilihat dari trennya, yang merah itu menunjukkan Ganjar Pranowo, ternyata terjadi tren penurunan. Kemudian yang biru itu adalah Anies Baswedan, masih fluktuatif, dan kemudian Prabowo Subianto yang kuning trennya melejit. Saya ingin langsung meminta tanggapan dari Bang Adian. Untuk pertama kalinya kalau kita lihat dalam survei, elektabilitas Ganjar merosot dan disalip Prabowo. Bang Adian, komentar Anda? Elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden, PDI Perjuangan belum mencalonkan dia sebagai calon presiden. Jadi elektabilitas yang kita bahas ini elektabilitas yang mana nih? Karena kalau kita membahasnya artinya bisa juga orang akan menafsirkan bahwa sudah Ganjar lah calon presiden dari PDI Perjuangan. Padahal belum tentu. Selama belum diputuskan partai, ya belum. Itu loh. Tapi kalau kita cuma membaca surveinya, naik turun dinamis, ya biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang istimewa lah. Dan survei ini kan kalau LSI bilang akibat keterkaitan sama U20 kemarin ya. Artinya kalau pilpresnya masih 8 bulan, 9 bulan, nah kira-kira waktunya masih terlalu panjang untuk kita anggap ini sebagai sebuah kebenaran. Tapi perlu ditegaskan bahwa sampai hari ini PDI Perjuangan belum memutuskan calon presidennya. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau ada representasi kader PDI Perjuangan dalam survei ini pun itu belum menentukan apa-apa ya Bang Adian? Belum menentukan apa-apa. Oke. Artinya bahwa ya kita berterima kasih ya. Ada kader PDI Perjuangan yang masuk dalam survei capres. Tapi kalau kita bicara tertib organisasi, disiplin organisasi, harus kita tegaskan bahwa sampai hari ini belum ada keputusan. Oke. Bagaimana dengan Bang Andre yang untuk pertama kalinya survei elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden itu menyalip Ganjar Pranowo? Ya pertama-tama tentu alhamdulillah patut disyukuri bahwa
evaluasi dari Partai Gerindra di November 2022 yang lalu, bahwa pimpinan melakukan evaluasi secara menyeluruh bagaimana, karena di November itu kita, Oktober kan Pak Prabowo turun ya. Lalu kita November melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis bagaimana cara pemenangan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah setelah melakukan evaluasi, melakukan perbaikan, mulai memastikan bagaimana struktur turun ke bawah, meyakinkan masyarakat, menjelaskan ke masyarakat terhadap isu-isu negatif yang dilemparkan terhadap Pak Prabowo, itu kita jawab secara langsung. Karena Jokowi effect gak sih? Sebentar, satu-satu. Yang kedua, langsung saja, Bang Andre. Yang kedua, setelah itu juga kader-kader Gerindra aktif secara organik di media sosial menjawab tuduhan-tuduhan miring Pak Prabowo. Itu yang dari kita. Dan juga mungkin saja dari Pak Jokowi yang secara terbuka mulai bulan November di Perindo ya. Kalau salah bulan November di Perindo, dan terus-terusan memberikan dukungan Pak Prabowo. Jadi dengan evaluasi kami terlihat bahwa perpindahan suara dari Pak Prabowo ke kandidat tertentu sudah bisa berhenti, dan kita mulai tarik lagi dengan kita menjelaskan. Dan terlihat juga mungkin dengan Pak Jokowi aktif menemani Pak Prabowo, terlihat juga bahwa sudah mulai ada swing pemilih Pak Jokowi ke Pak Prabowo, sehingga Bang Andre, hasilnya seperti itu. Berarti Anda mengakui ada endorsement dari Pak Jokowi untuk Pak Prabowo? Menurut saya wajar saja ya, karena selama 3 tahun lebih Pak Prabowo fokus bekerja, dan seluruh lembaga survei, LSI juga ada di sebelah kita, menjelaskan bahwa Pak Prabowo adalah menteri berkinerja terbaik Pak Jokowi. Dan beliau betul-betul fokus bekerja di saat kandidat lain berkeliling Indonesia untuk mengejar ambisi sahwat kekuasaan menjadi presiden. Pak Prabowo selama ini fokus bekerja. Jadi wajar kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo, apalagi selama beliau bekerja 3 tahun ini, beliau fokus bekerja dan menteri terbaik, berkinerja terbaik dalam kabinet Pak Jokowi. Wajar, lumrah kalau presiden ingin menterinya melanjutkan kepemimpinan beliau. Nggak mungkin dong antitesanya presiden dikasih melanjutkan kepemimpinan presiden. Ngomong-ngomong soal menteri terbaik, ngomong-ngomong soal menteri terbaik, masalahnya bukan hanya Pak Prabowo yang sebagai menteri Pak Jokowi saat ini. Ada ketua umumnya dari Bang Maman juga. Benarkah karena Pak Erlangga juga karena Prabowo sebagai menteri terbaik kemudian akhirnya mendapatkan endorsement yang lebih besar dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya? Ya, pertama sebagai adat budaya Timur, Golkar itu berkepentingan untuk tidak saling merendahkan tapi juga tidak saling mengesampingkan. Pada hari ini kinerja pemerintahan pasti tentulah kinerja kolektif. Namun kalau kita melihat benchmarking dasar, kita menilai itu dari pasca COVID ya. Dari kejadian COVID sampai hari ini sebetulnya memang kita udah cukup luar biasa berbahagia. Karena kenapa? Dari kan ketua umum kita ini kan Menko Perekonomian. Menko Perekonomian yang baik, buruk, segala macam kemarin kebijakan ekonomi dari proses COVID, dari awal COVID sampai penyelesaian COVID sampai hari ini. Dengan segala macam, macam-macam kontroversinya waktu kita menangani COVID itu. Namun alhamdulillah sampai hari ini kita plus 5%. Dan bahkan pada saat jatuh kemarin kita nggak jatuh terpuruk kayak negara lain yang di bawah minus 10%. Maksudnya, kita masih ini bertahan karena faktor Menko Ekonomi, bukan Menteri Pertahanan. Jadi Anda ingin mengatakan kinerja Pak Erlangga juga baik. Itu pun turun di angka minus 5%. Artinya mampu bertahan. Namun dari awal kita udah selalu, Partai Golkar selalu komitmen bahwa kita mengatakan terlepas hari ini kita bisa mengklaim sebetulnya bahwa bertahannya perekonomian kita, bertahannya ekonomi kita itu faktor kontribusi besar Menko Perekonomian bukan Menteri Pertahanan, betul. Tetapi kita harus berani bilang bahwa ini adalah kerja semua pihak, baik itu dari pusat, baik itu dari provinsi, maupun juga baik itu di tingkatan kabupaten. Kalau semua menterinya bekerja dengan baik, Bang Maman, jadi betul nggak sih ada yang lebih difavoritkan Pak Jokowi untuk saat ini? Kalau melihat untuk konteks Pilpres 2024 ya, saya pikir Pak Jokowi akan ngambil posisi objektif dan netral. Karena begini, pada akhirnya kontestasi politik itu Mbak ada 3 hal kalau kita mau menilai. Oke, mungkin sebagian besar orang mengatakan faktor endorsement Pak Jokowi cukup memiliki pengaruh. Tapi itu tidak 100% pengaruh itu hanya karena faktor endorsement Pak Jokowi.
Yang pertama faktor popularitas dan elektabilitas si calon juga itu akan dilihat. Seperti hari ini. Nah yang kedua Mbak, faktor dukungan partai. Kita nggak bisa mengesampingkan mau dia elektabilitas setinggi apapun, sebagus apapun, popularitasnya sehebat apapun, tapi kalau tidak ada endorsement ataupun dukungan partai juga menjadi nihil. Ya. Nah yang ketiga adalah preferensi elit. Suka ataupun tidak suka, kalau elektabilitas itu kan preferensi publik kan. Tapi kalau preferensi elit itu kan nanti akan dilihat juga. Nah inilah yang terbangun silaturahmi dan komunikasi ini. Jadi kalau tadi menilai koalisi besar itu, kita sekarang sedang masuk ke dalam preferensi elit yang nggak bisa dikesampingkan juga. Baik. Sebelum kita masuk ke preferensi elit, saya ingin tanya dulu ke Mas Jayadi. Kalau kita ingin tanya benar tidak sih, apa faktor yang paling mempengaruhi meningkatnya suara Pak Prabowo, kemudian merosotnya suara Ganjar? Apa Mas Jayadi kalau dalam survei Anda? Yang pasti di April awal itu, kalau kita analisa lebih rinci, itu perpindahan suara atau distribusi suara yang tadinya pemilih Pak Jokowi di 2019 itu, sekarang makin banyak ke Pak Prabowo dibanding misalnya Januari atau Februari. Di April itu ada 32% pemilih Jokowi di 2019 itu sekarang memilih Prabowo. Di Ganjar itu 39, biasanya 50-an, 55, 56 begitu. Tapi di April itu tinggal 39. Kemudian di Anies masih cenderung stagnan di sekitar 15-18%. Jadi memang terlihat ada perubahan distribusi suara sementara ya. Dari yang tadinya lebih banyak ke Ganjar, pemilih Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo. Yang disebabkan oleh? Nah tentu saja salah satu faktornya adalah endorsement itu. Jadi sejak November itu Pak Jokowi kan cukup banyak, cukup tegas mengendorse Pak Prabowo. Sebetulnya yang di-endorse juga banyak. Jadi betul kata Bang Maman tadi, endorsement itu harus berpadu dengan faktor lain, yaitu figurnya bagaimana. Misalnya figur itu terkait dengan personalitinya, elektabilitasnya, kemudian popularitasnya dan sebagainya. Nah kebetulan yang paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya kan Pak Ganjar sama Pak Prabowo, yang di-endorse Pak Jokowi. Katakanlah dua-duanya sudah populer, dua-duanya mendapatkan endorsement. Tapi kenapa kali ini Ganjar yang merosot dibandingkan dengan Prabowo malah naik? Karena di kalangan pemilih Jokowi itu sekarang terlihat ada alternatif. Selain Pak Ganjar, karena sinyal dari Pak Jokowi itu, lalu mereka bilang, oh berarti alternatifnya ada yang lain, yaitu Pak Prabowo. Plus kemudian pada April ini ada peristiwa Piala Dunia. Peristiwa Piala Dunia itu sekitar 70% orang yang mengikuti isu sepak bola itu menyatakan kekecewaannya, 70% itu. Yang tidak menyatakan kekecewaan itu sekitar 27%. Jadi naiknya suara Prabowo ini bukan karena kerja mereka ya, karena keberuntungan saja. Menurut saya 3 hal. Satu endorsement, dua soal Piala Dunia, yang ketiga tadi kerjanya itu. Saya pribadi melihat memang sejak sejak Januari itu ada perubahan pola sosialisasi dari Pak Prabowo yang lebih mulai mirip dengan Pak Jokowi gitu. Kenapa Bang Adian? Kenapa mempertanyakan apakah ada faktor keberuntungan dan sebagainya? Ya kalau disampaikan tadi kan jelas bahwa ya kalau faktor kerja cuma 1 dari 3 dari 3 faktor yang lain, ternyata lebih besar faktor keberuntungannya. Beruntung di endorse, beruntung ada Piala Dunia gitu loh. Jadi benar yang dibilang Pak Maman tadi, bahwa kalau kita bicara soal kemampuan kinerja menteri, ekonomi kita bisa bertahan tadi ya karena Menko Perekonomiannya Erlangga. Bukan karena Menteri Pertahanan gitu loh. Memang di awal April artinya harusnya diuji kemampuannya kemampuan Prabowo ketika kita perang. Nah, mungkin gitu. saya Kalau belum bisa, ada perangnya belum teruji. Mungkin saya tambah. Belum teruji Bang Andre. Boleh Makanya dijawab tambah. nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat. Nah, dia wajah perang. Dipersembahkan oleh kemarin kita sudah bertemu secara silaturahmi, fondasinya kita sudah bahas, tetapi kami juga membuka terhadap partai-partai yang ingin bergabung di dalam koalisi besar. Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang.
koalisi itu kan sebenarnya bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau kemudian cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk bisa sama-sama melakukannya. Bang Andre, jadi menurut Bang Adian, faktor elektabilitas Prabowo yang melesat itu karena lebih keberuntungan, bukan karena kinerja. Menurutku, jadi saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tentu ya keberhasilan pemerintah Pak Jokowi itu tentu kerja seluruh tim kabinet beliau, ya itu harus diakui, itu satu. Tapi di luar kerja tim Pak Jokowi ada salah satu kekuatan besar yang mendorongnya, yaitu rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang begitu 2019 bertarung secara sengit, tapi beliau berdua adalah sosok negarawan untuk kepentingan persatuan bangsa. Beliau berdua memutuskan rekonsiliasi yang menciptakan apa? Persatuan, dan ini modal bagi kabinet Pak Jokowi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita salah satu negara unggul. WHO dan berbagai negara bilang negara kita negara unggul. Mungkin Mas Anies di Singapura aja yang komplain sendiri, bilang kita enggak. Satu. Yang kedua, di saat krisis ekonomi, ya ada Menko Perekonomian Pak Erlangga bekerja keras dan seluruh kabinet Pak Jokowi bekerja keras. Ya, Indonesia ini mampu salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Karena apa? Modal persatuan. Bahkan Silvi yang paling penting itu Malaysia belajar Persatuan Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional itu belajar dari persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menghasilkan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10. Jadi rekonsiliasi, persatuan, dua jiwa negarawan Prabowo dan Jokowi itu yang memberikan semangat kabinet ini bisa bersatu dan bekerja luar biasa menghadapi pandemi dan krisis yang mantap turunnya. Bang Adian, karena kalau soal elektabilitas Jokowi Pak Prabowo, elektabilitas Pak Prabowo, ya alhamdulillah kami mensyukuri kerja keras kami menghasilkan, lalu Pak Jokowi juga memberikan endorse itu kami syukuri. Kalau dianggap keberuntung oleh Bang Adian ya sah-sah aja. Mungkin kegelisahan Bang Adian lihat Ganjar turun gitu. Ada yang gelisah Bang Adian? Enggak. Orang kita belum mencalonkan Ganjar, kita belum punya calon presiden. Jadi siapapun yang naik turun tidak terlalu persoalan buat kita ya. Tapi kan soal beruntung tidak beruntung itu bukan pernyataan saya. Itu kan hasil survei. Bahwa Bang Jayadi nggak pernah bilang kata beruntung. Ya, itu terjemahan seorang Adian Napitupulu. Oke. Artinya yang disampaikan itu kita tafsirkan sebagai keberuntungan. Berarti dan tafsiran Adian Napitupulu. Iya, dan LSI-nya tidak membantah itu sampai tadi kan. Bisa dibenarkan. Coba, itu sekedar beruntung atau gimana Bang? Coba supaya wasitnya fair. Ya turunnya Ganjar itu antara lain karena Piala Dunia dan endorsement Pak Jokowi tidak hanya ke Ganjar kan. Karena kalau di data tadi sudah mulai terlihat penurunan Ganjar itu sejak Januari. Tapi turunnya dikit, 1% gitu. Cuman dia tajam sekali dari Februari ke April. Jadi berarti ada faktor lain yang mempengaruhi selain endorsement, yaitu Piala Dunia yang kita temukan gitu. Tapi naiknya kemudian membuat naik juga suara. Ya, betul. Prabowo kan. Betul. Nah, menariknya gini Bang Adian, dari turunnya 8 itu tampaknya cuma 3% yang ke Prabowo. Artinya tidak otomatis. Artinya tidak 8%-8%-nya. Tidak otomatis. Tapi tetap ada yang ke Prabowo. Tanpa dikerjakan Prabowo, dia pindah. Biar kita pindah dulu ya. Kita akhiri dulu di situ. Saya ingin tanya dulu. Kita bekerja, jangan sampai Adian Napitupulu hanya menganggap partai Anda aja bekerja. Kita bekerja. Kita sampaikan bahwa 3% ini pindah. Saya tanya, bekerja nggak kita Bang Jai? Tadi sudah saya bilang ada faktor ketiga kan, ada 3 faktor kan. Faktor ketiga. Mas Zaki di sini senyum-senyum ngelihat ini berdua ini. Kalau Bang Zaki kan antitesis Jokowi. Nah kita tanya, Pak Zaki melihat Ganjar Prabowo bertukar posisi, sementara capres yang didukung Nasdem, PKS dengan Demokrat itu kan masih bertahan di urutan ketiga. Komentar Anda? Ya pertama kita mesti melihat dulu kalau situasinya saat ini jelas ya. Kalau lihat judul, koalisi besar versus partai besar. Ya karena tulisannya partai besar, saya memprediksi itu Bang Adian ya. Karena PDI kan Perjuangan, bukan Bang Adian. Oh ya, PDIP gitu kan, partainya Bang Adian. Karena itu kan partai besar jadi hanya satu dan pemenang pemilu hanya Bang Adian. Lalu koalisi besar gitu. Koalisi besar itu berarti kan ada Bang Andre di sini, ada Bang Maman gitu. Nah, jadi saya ini sebagai koalisi perubahan menyaksikan dan menonton aja sebenarnya gitu.
Karena bingung juga pada saat bicara mengenai koalisi besar, ada perbedaan signifikan gitu. Misalnya Bang Andre kan bolak-balik ketemu sama saya ini nanya, ya memangnya Demokrat kalau misalnya Mas Ahaye itu tidak jadi cawapresnya Anies, memangnya Demokrat bertahan? Selalu bolak-balik nanya begitu gitu. Padahal sudah tegas dan jelas, Demokrat itu sudah menyampaikan, kami ini koalisi perubahan bergabung karena ide dan gagasan yang sama, itu buat perubahan. Dan sosok capres yaitu Anies Baswedan yang kami yakini bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk 2024. Nah malah kami ingin bertanya sebenarnya, ini koalisi besar ini, Bang Andre bertahan nggak gitu? Gerindra. Kalau misalnya ternyata bukan Pak Prabowo nih ujung-ujung, kan sekarang Pak Prabowo lagi baik-baikan sama Pak Jokowi misalnya gitu ya. Tahu mendadak 2-3 bulan kemudian, Pak Erlangga ternyata, karena tadi Bang Adian ngomong prestasi ekonomi bagus. Karena Pak Erlangga nih Menko ini sebagai pemimpin Menko Perekonomian, bukan masalah. Kalau dari sisi Anda sudah pasti bertahan mau siapapun cawapresnya. Oh iya, kok kami jelas, karena kami people first, kami mengutamakan selama koalisi perubahan ini sama-sama komitmen mengusung perubahan dan perbaikan untuk rakyat, ya kami akan konsisten di sini. Sementara Anda melihat koalisi besar belum tentu akan bertahan kalau misalnya capres atau cawapres bukan dari partai mereka. Iya, saya nggak tahu, karena kalau kami kan fokus pada gagasan, ide dan semangat perubahan dan perbaikan yang sama. Bukan pada harus siapa jadi capres, harus siapa jadi cawapres. Di kami nggak main itu dagang-dagang sapi, nggak main gitu. Ya, nah, kami makanya ingin nanya nih. Langsung saja. Nah, silakan dijawab mungkin Bang Andre. Gimana nih Bang? Harjaki itu sebenarnya harus tahu jawaban kami. Kenapa koalisi kebangsaan ini yang disampaikan Bang Zul namanya koalisi bangsaan ya, ini bisa mau duduk bersama ya KIB dan KIR ini karena memang pertama ada semangat yang sama, frekuensi yang sama. Lalu ada kesadaran bahwa membangun bangsa Indonesia yang begitu besar, majemuk, permasalahannya banyak, terdiri ribuan pulau, itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Dan satu hal yang mungkin Herzaki pahami, bahwa 5 ketua umum ini menyadari dan sudah berkomitmen bahwa calon presiden dan wakil presiden nanti akan diputuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat secara kolektif dan kolegial tanpa voting. Jadi tenang-tenang aja, insya Allah seluruh ketua umum, 5 ketua umum ini akan sangat rasional mengambil keputusan. Kalau 5, kalau ternyata partainya PDI Perjuangan akan bergabung, tentu 6 ketua umum yang Tapi akan PDI Perjuangan diajak gak sih sebetulnya Bang Andre? Kalau dalam pertemuan 2 April itu kan PDI Perjuangan diajak. Kan sudah ada keterangan dari Bang Zulhas sebagai pengundang. Itu pertemuannya. Maksud saya dalam koalisi besarnya akan diajak tidak sih? dan Mbak Puan pun sudah menyampaikan. Dalam koalisi besarnya akan diajak tidak sih? Kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas semuanya bahwa akan ada pertemuan lanjutan dengan Ibu Mega. Jadi pasti diajak karena sekali lagi pasti semangat. Diajak. Pasti akan diajak untuk bertemu dan pasti akan diajak bertemu. Kenapa? Okay. Karena sekali lagi Zilfi, membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak bisa satu kelompok tertentu saja yang bisa membangun Indonesia. Sebentar, Mas Umar, benarkah karena faktor Indonesia tidak bisa dibangun di atas kepentingan satu kelompok saja, tapi harus bersatu dan semuanya? Itukah yang menjadi landasan terbentuknya koalisi besar atau ada faktor lain? Ini kan manis sekali ya. Kalau tagline disampaikan oleh Bang Andre tentu kita aminkan. Hampir semua koalisi akan menyatakan hal yang sama. Tetapi kita perlu cermati detail per detail. Ketidakhadiran PDIP di momentum kemarin di PAN itu sebenarnya kita patut menduga bahwa ketidakhadiran itu diketahui dan juga atas sepengetahuan Bu Mega. Artinya apa? Bahwa kemudian ketika dideklarasikan narasi wacana koalisi besar, sebenarnya PDIP tidak berada di situ, tidak menjadi bagian dari kekuatan besar itu. Nah, adapun kemudian upaya untuk menggabungkan, berkomunikasi, itu adalah sebuah upaya. Tetapi kalau melihat tadi komunikasi dari teman-teman, Bang Maman, kemudian Bang Adian, Bang Andre, memang ada resistensi dan juga hambatan yang cukup serius untuk menggabungkan 2 kekuatan ini. Nah, kalau misal kemudian kemarin kita melihat, kenapa kemudian bisa digabungkan begitu? Saya menduga ini sebagai sebuah strategi untuk mengepung PDIP. Untuk apa? Supaya kemudian PDIP bisa diyakinkan, bisa dipengaruhi untuk memberikan golden ticketnya, menyerahkan golden ticketnya kepada pencapresan. Misalnya dalam konteks ini, sepertinya yang disiapkan oleh teman-teman di Istana Presiden adalah Pak Prabowo dengan segala capaian tadi disampaikan oleh Bang Andre. Nah, tetapi itu nanti didiskusikan. Tetapi kemudian problemnya ternyata tidak mudah
Karena bagaimanapun juga sepertinya PDIP tidak begitu mudah diperdaya. Oleh karena itu, call-nya PDIP tetap tinggi. Siapapun yang mau melakukan negosiasi komunikasi politik, tetap capresnya dipegang oleh PDIP. Nah, di level capres, Mbak, maka kemudian tidak mudah mempertemukan ego dan juga agenda kepentingan itu. Itu level capres. Di level cawapres, kita coba petani satu persatu. Setidaknya saya mencatat ada 3 kekuatan besar yang berpotensi bertabrakan satu sama lain. Pertama, bagaimanapun juga dengan segala capaian tadi disampaikan Bang Maman, Pak Erlangga Hartarto diamanahi oleh Munas Golkar untuk menjadi kontestan Pilpres. Capres atau cawapres, wallahu alam. Tetapi sudah menjadi rumus, hampir tidak mungkin sebuah partai sebesar Golkar menyerahkan tiket kepada koalisi dengan serta-merta dengan gratis. Pasti butuh kompensasi besar. Salah satu kompensasinya adalah cawapres. Itu satu. Yang kedua, Caimin. Caimin itu sudah punya ikhtiar, niat untuk menjadi cawapres. Itu sejak 2018 yang lalu, Mbak. Itu dulu brandingnya cawapres zaman now. Sekarang sudah now, masih cawapres zaman now. Brandingnya macam-macam sekali. Gus Ami, Gus Imin, Panglima Santri, dan lain sebagainya. Kalau misal ini kemudian tidak sampai terjadi, saya berkeyakinan Caimin akan melakukan evaluasi serius terhadap skema koalisi itu. Dan kemarin pertemuan di PAN itu, satu-satunya atau mungkin salah satunya partai yang terusik zona nyamannya, salah satunya adalah PKB. Karena dengan membuat basis koalisi antara Gerindra dengan PKB, itu adalah cara yang paling make sense untuk meletakkan Caimin kepada basis sebagai cawapres. Tetapi kalau kemudian ditarik lebih besar lagi, maka itu potensi akan semakin hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, PAN. Betul memang PAN nggak akan mengajukan Pak Zulkifli Hasan, tetapi patut diduga informasi spekulatif mengatakan ada nama Pak Erick Thohir di sana. Apakah skemanya skema transaksional ataukah naturalisasi sebagaimana terjadi di berbagai tempat itu, naturalisasi secara instan? Kita tidak tahu. Artinya apa? Ada 3 kekuatan besar yang berpotensi bertabrakan satu sama lain. Nah, itu resistensi atau hambatan untuk membentuk koalisi besar itu ya? Anda tidak yakin karena ada 3 faktor itu. Tadi Anda juga mengatakan PDIP ini seolah-olah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan. Benarkah demikian Bang Adian? Saya ingin minta tanggapannya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Umam dan juga teman-teman yang lain. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh saya ingin koalisi besar, mampu nggak melaksanakan. Jadi ingin dan mampu 2 hal yang berbeda. Itu Pak SBY sama sekali tidak mengarahkan warga negara Indonesia untuk memilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi ini kelihatannya ingin sekali mengarahkan itu dan partai-partai politik berebut restu dari seorang Jokowi. Baik, Bang Adian, tadi Mas Umam bilang bahwa koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Ngepung kita? Enggak lah, nggak menakutkan itu buat kita. Gini loh, Prabowo sudah diusung jadi capres 30%. Anies sudah ada yang ngusung jadi capres 25%. Oke, Ganjar belum ada yang ngusung 26%. Baru 1 orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Artinya baru 1 orang Ganjar loh. Padahal belum diusung ya Bang? Belum ada yang usung, sudah 26. Gimana kalau diusung? Nah, bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PD Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Gini ya. Dulu tahun 96, 97 itu bahkan kalau kita pakai kaos gambar Ibu Mega, kaos gambar Pro Mega, segala macam, banyak yang ditangkap. Lalu kita lari, kita takut. Enggak.
Itu sudah penangkapan fisik. Saya berapa kali menyelamatkan berapa teman-teman yang pakai kaos yang saat itu dianggap tidak boleh apa segala macam. Itu tidak menakutkan. Apa cuma begini? Enggak. Ini bukan ini, Bang. Enggak apa. Enggak sesuatu yang menurut saya, ya mereka berupaya mengepung sih boleh-boleh saja ya. Tapi apa kemudian itu mampu membuat kita mundur? Enggak lah. Oke, Bang Adian, PDIP butuh koalisi besar atau koalisi besar yang butuh PDIP? Kita percaya seperti yang disampaikan oleh Andre tadi bahwa negara ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok lah. Kita mau mengajak semuanya untuk bersama-sama jalan membangun bangsa ini, bekerja sama. Kita lebih suka istilah bekerja sama ya dibandingkan koalisi untuk mendapatkan Indonesia yang jauh lebih baik. Artinya bahwa kita membuka diri kok buat siapapun. Tapi kalau dioyok-oyok harus hari ini, harus sekarang ya nggak bisa dong. Kita punya hitungan-hitungan tersendiri. Kalau diajak bergabung sekarang berarti tidak bisa? Kenapa? Kalau koalisi besar mengajak PDIP berjuang untuk bergabung sekarang, apakah belum bisa? Kalau kemudian kita bekerja sama, tapi nggak bicara yang lain-lain atau harus punya capres ya, harus ini segala macam. Oke. Bagaimanapun juga begini loh Mbak, pernyataan Ketua Umum kita sudah sangat jelas. Calon Presiden kader PD Perjuangan. Di luar itu kita bisa bernegosiasi, bicara dan sebagainya. Nah kalau kemudian itu menghambat bareng sama Gerindra ya nggak apa-apa juga gitu loh. Siap juga berseberangan ya? Bukan siap berseberangan begini loh. Oke, baik. Memang Erlangga baru sekali jadi calon presiden. Prabowo sudah berkali-kali. Oke. Saya coba tambahin. Boleh, biar Maman dulu. Sebentar. Belum jelas memang. Jadi apa maksud Bang Adian tadi? Tapi boleh ditanggapi dulu Bang Maman. Pertama saya harus merespon bahwa ada kesan saling kepung-mengepung. Ya. Saya mau sampaikan dulu, ini kalau dalam dunia perminyakan itu Mbak, kebetulan saya basic saya orang perminyakan. Ini namanya shadow pressure. Shadow pressure. Wakil Ketua Komisi 7 ya? Ini masih Tekanan pura-pura. Ya, tekanan pura-pura lah. Jadi kalau kita pressure build up test dalam sebuah lapangan, kita lakukan testing, ini belum pada titik kesetimbangan. Jadi ini bagian dari sebuah proses dinamika yang menurut saya wajar-wajar dan harus dilakukan. Jadi sekarang lagi shadow Itu dulu. pressure? Ya, artinya semua Buat ini. apa? Nah, ini dulu satu ya. Yang kedua, hal yang wajib dilakukan oleh semua partai untuk melakukan penjajakan komunikasi berangkat dari apa? Dari dua hal. Pertama, membangun negara ini khususnya Indonesia nggak bisa sendiri. Kita udah sama itu, sepakat itu. Saya pikir Demokrat, Gerindra, PDI, Golkar sudah sepakat itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, politik ini masih sangat dinamis dan kalaupun misalnya nggak ada jaminan sampai nanti pada saat hari H kita daftarkan, itu baru ada jaminan bahwa kita bersama-sama. Artinya apa? Yang disatukan hari ini adalah semangat dan ide tadi. Ide, gagasan, konsep. Toh juga pada akhirnya, kalaupun nanti di antara kita misalnya ada yang berbeda, yang terpenting kita sama dulu bahwa yang mau kita dorong ini adalah ide, konseptual, dan ada hal yang penting apa? Bagaimana caranya kita melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh pemerintahan hari ini. Itu semangatnya loh. Terus apakah nanti misalnya kalau kita beda dengan Demokrat, kita beda dengan Gerindra, kita beda dengan PDIP, kiamat? Enggak. Emang ada jaminan juga ke depan Demokrat nggak bareng sama kita? Atau Golkar bareng dengan Demokrat ya? Iya, artinya semua masih dinamis dan ada jaminan. Golkar nggak bareng sama PDIP, semua masih situasi itu. Dan ada jaminan bahwa dengan koalisi besar kita pasti bersama. Enggak, karena ini kan situasi sangat dinamis. Itulah sebetulnya yang mau kita cari Bang Maman. Yang mau kita sampaikan bahwa Golkar berkeinginan proses kontestasi di 2024 terbangun koalisi yang besar. Oke. Kenapa? Tadi Bambang Pacul Supaya mengatakan Bang Maman, keinginan boleh, tapi apakah mampu? Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu bagaimana jumlah suara sekarang. Kalau seandainya KIB, Koalisi Indonesia Baru, bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya, itu jumlah suaranya berapa sih? Itu sebetulnya sudah hampir 50%. Pasti bisa. Tapi apakah mereka mampu kalau kita lihat menghadapi resistensi yang disebut Mas Umam tadi? Ada ego, masing-masing ingin menjadi capres atau cawapres. Ada nama Erlangga, ada nama Caimin. Bagaimana bisa mencari persamaan
visi yang sama, katakanlah gagasannya sudah sama, tapi mencari tokoh untuk menjalankan gagasan itu bagaimana dengan pertarungan ego masing-masing. Ini kalau kita lihat ya, kalau terbentuk koalisi besar atau koalisi kebangsaan, hampir 50% secara suara sudah cukup, Mas Jayadi. Tapi alat tukarnya apakah cukup dengan gagasan yang sama atau memang harus ada tokoh yang sama, masing-masing mau mengalahkan egonya? Ya betul, saya setuju dengan Mas Umam tadi bahwa memang memilih capres dan memilih cawapres itu bisa jadi bukan faktor pemersatu, justru faktor pemecah gitu ya. Nah, tapi ada satu catatannya, kalau koalisi besar itu jadi, tampaknya mereka bisa bersatu, tampaknya nih ya, untuk capres, sepanjang elektabilitas Pak Prabowo tetap tinggi, satu. Tapi mungkin mereka akan sangat alot kalau menentukan cawapres. Artinya, koalisi besar itu memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau ada deadlock, ada yang nge-break, ada yang memecahkan, atau kalau kesepakatan sulit dibentuk, ada yang membantu membuat kesepakatan itu. Which is deal maker. Nah itulah yang akan diperankan oleh Pak Jokowi menurut saya. Karena semua partai ini kan mau dengar semua Pak Jokowi. Pak Prabowo mengatakan kita tim Jokowi. Pak Zulhas mengatakan orkestra Panglima tertinggi. Panglimanya Pak Jokowi. Ya. Jadi secara politik, ini bukan secara secara koalisi pilpresnya, Pak Jokowi itu kayak pemimpin koalisi di sini. Karena dialah yang akan berperan seperti itu. Dalam konteks itu maka koalisi besar itu bisa bertahan sepanjang Pak Jokowi mampu memerankan itu. Tapi kalau PDIP bergabung, dia jadi lebih rumit. Ya. Kenapa? Pertama, apakah akan ada dua tim? Tim Mega sama tim Jokowi? Kan nggak tahu kita. Ya mungkin, tapi kan ini menarik ya, bahwa ternyata pada akhirnya masing-masing berharap bahwa kader PD Perjuangan itu mengendorse mereka kan. Artinya Jokowi ini kan kader PD Perjuangan kan. Iya. Jadi mau dari pihak manapun ya berharap endorse dari kader PD Perjuangan gitu loh. Ini yang menurut saya salah satu keluar biasaan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh partai lain. Sama seperti angka yang tadi saya sampaikan, belum ada koalisinya, belum ada yang nyalonin, 26%. Sementara sudah rame-rame koalisi-koalisian sejak dulu, 25 nggak naik-naik. Ada yang naik 30, seolah-olah sekian persennya keberuntungan gitu loh. Ganjar nih belum diapa-apain nih bos. Koalisinya kagak ada, yang nyalonin nggak ada, dia jalan sendiri aja nih. 26. Nah ini apa ya? Bagaimana menjelaskan fenomena alam seperti ini? Jadi fenomena PD Perjuangan begitu besar. Mas Umam, saya harus jeda, tapi saya ingin tanya kepada Anda nanti, apakah berarti kalau tadi kita memposisikan Jokowi dengan Bu Mega, koalisi besar ini apakah berarti Pak Jokowi sudah siap berseberangan dengan Bu Mega? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh setiap pekerjaan harus dilakukan. Dipersembahkan oleh Tiba di segmen akhir dari kontroversi pemirsa, Mas Zaky dan juga Mas Umam, mungkin ke Mas Zaky dulu ya. Tadi kata Bang Adian semua parpol lain itu berebut restu Jokowi. Karena Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, berarti sama saja berebut restu PDI Perjuangan. Ya itu kalau koalisi besar, ya kan. Yang jelas itulah yang membedakan koalisi perubahan dengan teman-teman parpol yang lain. Karena kami bertiga ini ya, membentuk kebersamaan karena didasari oleh dorongan dari rakyat gitu. Lalu yang kedua adalah independensi dan kemandirian setiap ketua umum partai politik. Ya, setiap partai politik ini tidak dipengaruhi oleh yang lain-lain atau menunggu restu langit kayak atau menunggu restu dari si A atau si B. Enggak, tapi kenapa ada dorongan yang kuat dari rakyat perubahan dan kami bertiga independen meyakini ayo kita gabung yuk. Enggak perlu takut, enggak akan tersandera oleh kasus A atau kasus B gitu. Alhamdulillah ini tiga partai ini konsisten. Ya kami apresiasi Bang Adian tadi menyampaikan bahwa di partai-partai lain butuh endorsement gitu. Karena memang wajar Pak Jokowi kan presiden gitu kan, apalagi Bu Mega pemimpin partai besar saat ini gitu. Tapi sangat disayangkan saja gitu kalau ada teman-teman partai-partai besar lain masih berharap-harap endorsement dari pihak lain gitu. Tapi bukan dari rakyat atau bukan dari koalisi besar ini partai. jadi, Mas Zaky, tidakkah ini mengancam koalisi perubahan yang hanya 28 sekian persen, kalau koalisi kebangsaan hampir 50%? Dulu jangan lupa Pak SBY itu 2004 menang koalisinya jumlahnya hanya berapa persen Mbak suara
partainya yang mengusung awalnya hanya 10%. Gitu, ya. Sehingga apa bagi kami tidak ada masalah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita semua ini, partai politik yang menjadi peserta pemilu, bertarung secara berintegritas dan bermartabat. Tidak ada, mohon maaf ya Mbak, tidak ada yang coba jegal-jegal kandidasi di belakang gitu. Ada indikasi itu? Ya ada, karena tadi menggunakan BK Muldoko, pada secara hukum, secara novum nggak ada macam-macam gitu ya. Ada lagi yang lain-lain, tapi ya udahlah nanti. Kita bukan forumnya di sini lah kita bicara itu ya. Makasih Bang Adian, tadi ditanya soalnya kan. Oke, Mas Umam. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Memang kalau misal koalisi besar bersatu, ada sekitar hampir mencapai angka psikologis, hampir mencapai 50%, 49,3%. Kalau PDIP masuk, kemudian bisa mencapai sekitar 70-an%. Artinya antara koalisi besar atau koalisi kebesaran itu agak tipis. Tetapi problemnya begini. Saya mencermati betul tadi komunikasi yang disampaikan oleh Bang Andre juga Bang Adian bukan soal personalnya, tetapi saya menangkap ada semacam resistensi di dalam konteks komunikasi ini antara PDIP dengan partai-partai di lingkaran pemerintahan. Nah, oleh karena itu ketidakhadiran PDIP kemarin di forum koalisi besar itu betul-betul memberikan sinyal yang cukup clear bahwa memang ada semacam resistensi di sana. Saya kemarin ada satu paper Mas Jayadi ditulis oleh David Altman. Dia mencoba untuk menggunakan studi kasus di Uruguay. Basisnya mencermati pola perilaku partai-partai politik, multi-party system di dalam konteks presidensial. Dari sekian instrumen yang dia gunakan, ada satu poin yang berpotensi merusak koalisi. Salah satunya adalah fairness di dalam coalition agreement. Nah, saya mencermati ada semacam perasaan di mana PDIP dinilai, dianggap, dipersepsikan oleh partai-partai 5 yang lain itu relatif lebih dominan di dalam konteks pemerintahan kemarin itu. Nah, bentuk dominasi itulah yang kemudian dilakukan sebagai sebuah bentuk perlawanan secara tidak langsung. Tidak pernah dilakukan secara terbuka. Sehingga kemudian basis komunikasi itu tidak nyambung. Inilah kalau kita cermati Mbak, belum ada satupun partai-partai di pemerintahan yang mencoba untuk mendekati PDIP atau memiliki semacam ketulusan atau keberanian. Dominan. Ada anggapan itu. Itulah kenapa kemudian secara natural memunculkan ada keinginan untuk menghadirkan new equilibrium, titik keseimbangan baru. Titik keseimbangan baru ini Mas Umam, kalau betul diorkestrasi oleh Pak Jokowi, pertanyaan saya, apakah itu berarti koalisi besar diorkestrasi oleh Pak Jokowi siap berbenturan dengan Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan? Mungkin konteksnya, saya menilai Pak Jokowi berpotensi bermain di dua kaki. Di satu sisi Pak Jokowi juga mencoba untuk menjaga perasaan dari teman-teman PDIP. Karena bagaimanapun juga beliau adalah petugas partai. Tapi di saat yang sama ada perasaan itu yang harus dikelola. Nah itu ternyata dikonfirmasi. Kemarin kita cermati ada teman-teman dari Mas Maman, dari Golkar juga yang menyampaikan kalaupun PDIP akhirnya ikut bergabung, bukan PDIP kemudian ini, PDIP dianggap ikut bergabung, artinya apa? PDIP dianggap sebagai makmum, bukan sebagai imam. Maka PDIP tidak boleh merasa berkuasa. Oke, waktu kita singkat, langsung dijawab. Terlepas dari itu, saya menilai betul ada semacam komunikasi ini yang memang perlu diantisipasi. Jadi kalau misal kemudian PDIP bergerak sendiri, 5 koalisi besar bergerak sendiri, saya yakin nanti P3 akan bergabung dengan PDIP. Sudah ada belum sih? Wallahu a'lam. Rencananya begitu. Kalau belum ada. Ada resistensi katanya Bang Adian untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar karena PDI Perjuangan misalnya dinilai terlalu dominan. Itu dulu. Dan Jokowi bermain di dua kaki. Saya tidak melihat ada resistensi dari siapapun dan kita juga tidak resistensi pada siapapun. Bahwa kemudian ada anggapan, apalagi ada pengamatan dari pengamat ini kan apa aja diamati. Ya kan, kita berdua seolah merepresentasikan apa gitu, padahal enggak, ini cuma perbedaan komisi aja, dia 6 saya 7. Enggak ada problem. Kita tidak enggak ada sarung gitu. Kita tidak ada persoalan resistensi dengan siapapun. Oke? Kalau dibilang bahwa partai mana yang paling berpengalaman, paling Golkar, PDI Perjuangan ya, karena usianya sudah lebih panjang. Kita sudah lebih dewasa dalam berpolitik mungkin kalau dari usia berdirinya itu. Jadi tidak ada persoalan apapun kita dalam partai-partai lain. Bahwa kemudian bagaimana kita melihat Jokowi. Ya kemarin dia ke Prabowo, habis itu sama Ganjar 3 hari berturut-turut nggak berhenti-berhenti. Ya memang Jokowi begitu. Tapi kalau kemudian ada yang kegeeran, ya nggak bisa juga kita larang gitu loh. Wow, di endorse Jokowi lalu naik ini, ya nggak apa-apa juga. Artinya bahwa kemudian kalau kehadiran Jokowi itu memperkuat Prabowo,
ya nggak masalah. Lalu kalau kemudian dia tidak mengendorse yang lain misalnya, juga tidak masalah. Baik, oke. Saya tidak mau kemudian Jokowi diseret ke sana, didorong ke sini segala macam hanya karena pengamatan-pengamatan. Boleh saya tambahin? Pak Andre. Jadi gini, saya tidak sepakat dengan teorinya Mas Umam itu bahwa Yang mana? koalisi 5 ini adalah dalam rangka mengepung PDI Perjuangan. Karena 5 ketua umum partai ini berkomitmen untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Bahkan hari Minggu yang lalu Pak Prabowo itu ketemu dengan Bu Mega dan Mbak Puan di HUT TNI AU. Beliau bicara bertiga dan bersepakat akan mengadakan pertemuan. Jadi kadang baik-baik aja ya. Baik-baik saja gitu kan. Baik-baik aja. Pak Prabowo baik. Jadi menurut saya, dan setelah itu Senin Pak Prabowo ketemu Pak Erlangga. Jadi menurut saya ini komunikasi sangat cair, sangat baik. Ya, tidak perlu dipersepsikan bahwa yang 5 akan mengepung 1, yang 5 akan meninggalkan 1. Karena saya rasa ya, insya Allah saya sangat optimis di momen yang Lebaran atau setelah Lebaran nanti akan ada yang mengagetkan juga. Ada acara makan nasi goreng 6 ketua umum partai. Itu kemungkinan besar. Kita tunggu ya. Jadi Kita tunggu. intinya Terwujud apa? atau tidak? Intinya apa? Sekali lagi, membangun bangsa itu bisa harus dilakukan bersama, dan kami ya Partai Gerindra berkomitmen ya, karena kami dalam kabinet Pak Jokowi, kami akan melanjutkan yang baik dalam pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin beda dengan antitesis Pak Jokowi gitu loh. Bang Maman, Kita melakukan perubahan. ini dibilang tidak ada kepung mengepung, tapi tadi Anda bilang mengakui ada shadow pressure. Jadi sebetulnya gimana Begini sih? Mbak, bahasa tadi saya gunakan shadow pressure itu kalau dalam proses kita di dunia perminyakan, itu melakukan pengetesan sumur. Ini lagi ngetes apa? Nggak dulu nih. Di mana besar lagi pengetesan ngetes sumur apa? itu akan ada sebuah proses perjalanan di mana nanti akan ketemu satu titik kesetimbangan. Ya namanya dalam proses komunikasi politik, masing-masing akan membangun sebuah pola komunikasi. Di teman-teman Demokrat membangun sebuah proses komunikasi politik, di Golkar juga begitu, PDI juga begitu, Gerindra juga begitu. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada hari ini, kumpul 5, besok nanti kumpul 3, kumpul 7, kumpul 8, itu hal yang wajib. Dalam rangka ngetes. Jadi saya bukan bilang lagi wajar loh. Hal yang wajib dibangun, dilakukan oleh setiap partai untuk membangun sebuah proses komunikasi dalam konteks menuju titik kesetimbangan. Bahwa nanti titik kesetimbangannya akhirnya misalnya Golkar berjalan dengan Gerindra, atau mungkin Golkar berjalan dengan PKB, atau Golkar berjalan dengan PDI, atau bisa jadi berjalan dengan Demokrat. Saya pikir itu kita lihat aja proses komunikasi politik ke depan. Di awal tadi saya sudah bilang. Sayang sekali waktunya sudah habis. Ada 3 preferensi. Ya. Elektabilitas, preferensi kursi untuk pencalonan, yang terakhir preferensi elit. Masih panjang ini. Masih panjang nih ceritanya Mas Jayadi. Itu bisa tercapai kalau masing-masing partai itu sudah firm hitungannya. Bisa capres apa enggak cawapres ya. Kemudian jangan lupa satu lagi, partai-partai itu mau berkoalisi juga menghitung apa dampaknya terhadap perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Sebetulnya itu hitungan seperti itu ya. Oke. Baik, masih dinamis sekali, kita akan tunggu perkembangannya siapa, kita akan buktikan pernyataan siapa yang benar nantinya ya. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh